Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadnya salah bisirul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansarihi wa ali baitihi ajma'in asyawin dailumul Fatihah. Wa ila Imam Abi Hamid Al-Ghazali lahul Fatihah. Wa ila Syekhina al-kiram Kiai Haji Saifuddin Suri Hashim lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan video yang hanya berdurasi 15 menit ini, saya ingin menyampaikan kembali tentang bagaimana uzlah itu kemudian berlaku dari kemungkinan wacana yang muncul di atas perihalnya melalui satu presenden yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang terkenal yang disebut dengan Ihya Ulumuddin. Maka kemudian Imam Al-Ghazali menulis dalam Al-Faidatul Ula bahwa uzlah itu memberikan sebuah kelapangan atau kompetensi untuk mengisi kekosongan untuk beribadah, yang mana kemudian di situ menjadikan kita berpikir dan berkasih-kasihan. Besertaan dengannya adalah bermunajat dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan kemudian bermunajat kepada makhluk. Pada konstelasi politik misalkan, alih-alih kita kemudian meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian kita meminta tolong kepada politik yang ada. Maka pada tendensi permintaan tolong atas keniscayaan politik itu bukan satu esensi daripada uzlah itu sendiri. Politik adalah satu nilai yang memang niscaya untuk terjadi, dan tidak mungkin kemudian politik itu tidak dijadikan sebuah pegangan, tetapi tidak semua pada jawabannya adalah politik. Dalam khususnya, maka tidak ada kemudian ibadah itu menjadi bagian dari sebuah politik. Kalau kemudian bahwa ibadah itu menjadi bagian politik, maka ibadah itu bisa dipolitikin. Dari situlah kemudian bahwa faedah yang pertama daripada uzlah adalah bagaimana kemudian
memunculkan sikap peribadatan itu sendiri. Tentu saja bahwa semua harus berdasar pada satu pola politik, yang mana kemudian disangkakan jika tidak berpolitik maka tidak ada ibadah. Tetapi Imam Al-Ghazali ingin mengatakan satu ibadah yang kemudian tidak bersandar dari sebuah neraca politik. Satu ibadah yang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Dan itu pasti ada. Atau bahwa pada yang sebaliknya yang terjadi, maka satu supremasi politik yang sama sekali tidak ada unsur ibadahnya. Karena juga sebelum kemudian pada faedah yang pertama ini, Imam Al-Ghazali membagi satu sisi daripada sisi sifat uzlah yang dibagi dari segi keduniawiaan, yang mana hal itu disebutkan olehnya wa ila ma yukhalisu min muhdiratin yata'arrudu laha bil mukhalatah. Sehingga kemudian hal itu menjadi satu sandaran yang dapat dimaknai secara terbalik daripada sandaran yang sebelumnya. Pada satu konsep bahwa beribadah dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu nilai yang niscaya dibandingkan kemudian bermunajat kepada makhluk, seperti halnya menciptakan partai politik itu sendiri atau kemudian bekerja pada sebuah partai. Tentu pilihan ini menjadi jelas bahwa dari setiap langkah politik umat manusia yang kemudian di mana ada satu langkah politik yang kemudian dikalahkan daripada langkah politik yang lain, maka itu bisa menjadi suasana uzlah itu sendiri. Karena disebandingkan dengan langkah politik yang menang, maka itu pasti bagian dari an munajatil khalq itu sendiri. Di mana kemudian bahwa bermunajat kepada makhluk adalah satu hal yang kemudian bukanlah menjadi satu esensi daripada uzlah itu sendiri. Hal demikian itu juga menjadi satu perspektif yang niscaya dikarenakan bahwa pada kesempatan yang lain setiap orang juga dimanapun mereka berada pasti akan merasa minder tanpa langkah politik yang mana bagi mereka hanya itulah jalan satu-satunya. Tetapi Imam Al-Ghazali ingin mengingatkan bahwa banyak sekali langkah-langkah politik yang hanya akan kemudian menjebak kemanusiaan umat manusia itu sendiri. Dengan berpolitik bukan dia menjadi besar, tetapi dia malah menjadi kecil. Dan itulah bagaimana kemudian uzlah itu terbangun dari bagaimana kemudian banyak sekali orang yang bermunajat kepada makhluk, membuat partai politik atau kemudian berpolitik, tetapi kehilangan daripada apa yang menjadi tujuannya. Alih-alih kemudian berpolitik dan kemudian dengan politiknya dapat membangun umat manusia,
tapi malah menghancurkan umat manusia itu sendiri. Dan oleh karena itu Imam Al-Ghazali menyayangkan sikap politik seperti itu dan mengkritiknya, dan kemudian memberikan satu opsi untuk beruzlah. Tidaklah kemudian merendahkan diri di depan makhluk, tapi bermunajat kepada Allah dan mengambil kesempatan untuk beribadah, sehingga kemudian dia tidak kehilangan apa yang kemudian lebih besar daripada waktu dan kehidupannya. Pandangan dunia ini tentu adalah satu pandangan dunia yang sedemikian besar dan pandangan dunia yang sedemikian baiknya. Kita sudah bermunajat kepada makhluk, tapi kita juga masih direndahkan karena banyak sekali mereka yang bermunajat kepada Allah derajatnya lebih tinggi daripada derajat kita. Oleh karena itu, apa yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini dengan perspektif yang sederhana ini memberikan kita satu ingatan untuk setidaknya memilih di antara dua pilihan untuk seterusnya berpolitik, atau membuat satu partai politik, atau kemudian melepaskan itu semua dan stabil di dalam peribadahan kita. Yang kita harus ingat bahwa peribadahan kita tidaklah mungkin kemudian dipergunakan untuk unsur-unsur politik. Jika kemudian kita beribadah, tapi kemudian kita melakukan satu unsur politik atau intrik politik, nilai ibadah kita hilang. Dan oleh karena itu, Imam Al-Ghazali mengatakan, bimunajatillahi ta'ala an munajadil khalq. Beribadah itu ya hanya menuju Allah, tidak mungkin menuju manusia. Kalau kemudian disilangkan atau disinkronkan, hal itu akan sia-sia dan akan menimbulkan satu kehilangan sentimen makna dari dalam diri umat manusia itu sendiri. Lah bagaimana kemudian orang mengambil ranah ibadahnya untuk tujuan politik? Akan lebih baik kemudian berpolitik untuk tujuan ibadah, dan kita bisa menimbang hal itu dari logika yang juga sederhana, yang mana kemudian yang kita ambil di sini satu perspektif yang oleh Imam Al-Ghazali sampaikan ke seluruh dunia. Informasi ini sudah menyebar ke seluruh dunia, pemahaman ini sudah ke seluruh dunia. Bagaimana kita akan menyangkal satu pemahaman yang seluruh umat manusia di seluruh dunia ini tengah memahami hal itu, kecuali kemudian kita membuat kitab yang baru dan menyebarkan ide yang baru. Jadi ini bukan satu ide yang asal-asalan, tidak sebelumnya ditulis, dan ide ini sudah menyebar ke seluruh dunia tanpa sebelumnya saya mengatakan hal tersebut. Kiranya demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.